Hai, introvert. Bagaimana kabar kalian? Sudahkah Anda merasa lebih baik dan sudahkah impian Anda terwujud untuk tahun ini? Jika sempat, tulis di kolom komentar ya, agar kita bisa saling berbagi cerita. Oh ya, kabar saya kurang baik akhir-akhir ini, tapi pencapaian saya beberapa sudah terwujud untuk tahun ini. Hanya keinginan untuk solo camp yang belum terwujud, jadi di akhir tahun nanti saya akan mewujudkan rencana solo camping saya yang sudah lama saya rencanakan. Jika sempat, saya akan share aktivitas solo camping saya kepada kalian. Apakah beberapa dari kalian suka dengan camping? Saya suka dengan camping, dan beberapa hari lalu saya juga membaca sebuah artikel di internet bahwa orang-orang yang suka dengan alam itu punya kecerdasan naturalis. Saya tidak cerdas di pelajaran sekolah, hampir 6 tahun di SMP dan di SMA, ditambah lagi saat saya mondok di pesantren. Saya berpikir jika saya bukan anak yang pintar, saya sulit menghafal, saya juga sulit menghitung rumus, dan bahkan untuk hal yang saya tahu pun sulit untuk saya jelaskan. Tapi setidaknya ada 9 jenis kecerdasan, seperti yang dikatakan oleh Howard Gardner, seorang psikologi Amerika. Setidaknya saya cerdas di salah satu dari ke-9 jenis ini. Bagaimana dengan Anda? Berikut 9 jenis kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan naturalis. Jika Anda cerdas sebagai seorang naturalis, maka Anda memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi pola di alam sekitar Anda. Anda peka terhadap segala hal yang ada di alam, dan keuntungannya Anda ahli dalam hal berburu atau petani. Ini adalah bentuk kecerdasan bagi nenek moyang kita yang perlu berburu dan bertahan hidup untuk menafkahi keluarganya di alam sendirian. Mereka dengan kecerdasan naturalis biasanya memiliki kemampuan persepsi yang baik untuk melihat perubahan yang terjadi di lingkungannya. Selain itu, anak dengan kecerdasan naturalis juga suka membaca dan mengoleksi benda-benda dari alam. Mereka suka menghabiskan waktu di luar ruangan dan camping sendirian di alam dengan bebas. Yang kedua, kecerdasan musikal. Kemungkinan besar Anda unggul dalam musik karena Anda memiliki panggilan terhadap musik. Anda dapat membedakan nada, ritme, dan nada dari musik yang Anda dengar. Sebagai seorang ahli musik, Anda dapat dengan mudah mengulangi frasa atau karya musik dari apa yang pernah Anda dengarkan. Dan tidak hanya itu, Anda juga memiliki bakat untuk membuat dan menulis nada Anda sendiri. Ini karena Anda juga hebat dalam matematika. Beberapa mengatakan jika musik dan matematika memiliki proses berpikir yang serupa. Yang ketiga, kecerdasan logis. Keterampilan penalaran adalah keahlian Anda. Dalam bernalar, Anda sering kali memiliki pola pikir induktif dan deduktif. Anda tidak hanya menyukai permainan strategi dan soal matematika, tetapi kemungkinan besar Anda telah memecahkan beberapa masalah di sekolah Anda untuk menemukan barang teman Anda yang hilang, atau beberapa dari yang lain memohon kepada orang tua mereka untuk berpartisipasi dalam eksperimen sains aneh selama berbulan-bulan di dalam kamar Anda. Yang keempat, kecerdasan eksistensial. Jika Anda seorang intelek eksistensial, Anda memanjakan diri dengan pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan. Ya, layaknya filosofis, meskipun mereka mungkin tidak memiliki jawaban pasti. Namun pertanyaan filosofis Anda membuat Anda terjaga di malam hari untuk memikirkan kenapa katak hanya muncul di malam hari dan tidak di siang hari. Tapi teori Anda cukup layak untuk dipublikasikan. Pikiran, ide, dan hipotesis Anda semuanya berpusat di sekitar kehidupan. Seperti mengapa kita di sini, apa tujuan kita, dan apa artinya semua itu. Yang kelima, kecerdasan interpersonal. Anda hanya mendapati diri Anda penuh akan emosi. Ini adalah sifat yang sangat berharga untuk dimiliki. Karena itu, Anda mudah membaca emosi dari orang lain dengan baik. Dan kemungkinan besar, Anda bisa melihat apakah seseorang itu tulus atau tidak. Anda berempati dan hebat dalam bersosialisasi dengan orang lain pada tingkat yang lebih dalam. Tidak hanya itu, Anda juga memperhitungkan berbagai sisi cerita dengan mudah, tetapi Anda memahami perspektif yang berbeda dan dapat menempatkan diri Anda pada posisi orang lain. Dengan kata lain, Anda mampu memerankan beberapa karakter tokoh untuk pentas teater sekolah Anda. Yang keenam, kecerdasan kinestetik. Anda adalah jiwa istimewa yang menggunakan kekuatan pikiran dan tubuh secara bersamaan untuk mencapai tujuan Anda. Pikiran dan tubuh Anda adalah satu, dan Anda dapat merasakan energi dan komunikasi ini secara langsung. Mungkin Anda seorang penari yang hebat,
Atau mungkin Anda unggul dalam bidang atletik. Anda bahkan mungkin memiliki bakat untuk menjadi seorang ahli bedah yang hebat jika Anda mempelajarinya. Apapun itu, pikiran dan tubuh Anda selaras dan keterampilan fisik Anda tidak tertandingi oleh teman-teman Anda. Yang ketujuh, kecerdasan linguistik. Anda memiliki kosakata yang luas, memikirkan pemikiran yang dalam pada paragraf atau monolog, dan dapat memahami perbedaan makna yang halus. Anda menikmati membaca, menulis, dan keindahan bahasa dan kata-kata. Anda juga bisa belajar bahasa dengan lebih mudah dan mempelajari kata-kata baru lebih cepat dari yang lain. Yang kedelapan, kecerdasan intrapersonal. Pikiran Anda adalah tempat berlindung yang aman. Anda juga memahami pikiran dan perasaan Anda pada tingkat yang lebih dalam daripada yang lain. Sadar akan siapa Anda dan apa yang Anda inginkan membuat Anda dapat memotivasi diri sendiri menuju produktivitas dan perubahan untuk menjadi lebih baik. Mereka mungkin bahkan pemalu dan pendiam, tetapi karena mereka hanya memikirkan dan memilah-milah pikiran atau gagasan dalam benak mereka mampu menjadi psikologi hebat, filsuf, atau pemandu spiritual. Yang kesembilan, kecerdasan spasial. Seorang ahli bernama David F. Lofman menjelaskan bahwa kemampuan spasial adalah kemampuan untuk menghasilkan, memelihara, dan mengubah imajinasi visual yang terstruktur dengan baik di otak Anda menjadi nyata. Mereka dengan kemampuan spasial mungkin tidak tertarik dengan musik atau kata-kata, namun sangat jenius secara mekanikal. Mereka menikmati teka-teki dan labirin di waktu luang dan juga unggul dalam menggambar atau melukis. Proses berpikir mereka ada dalam 3 dimensi. Dan Anda mungkin memiliki keterampilan artistik dan imajinasi yang luas karenanya. Nah, itulah 9 jenis kecerdasan menurut Howard Gardner. Apakah salah satu dari 9 ini ada pada dirimu? Coba tulis di kolom komentar. Seperti biasa, like jika kamu suka dengan video ini dan dislike jika kamu tidak suka. Share jika kamu pikir video ini dapat bermanfaat kepada banyak orang.